Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelumnya ibu akan absen dulu ya. Hadir lagi Bran. Hadir. Juan Ramadan. Hadir. Nah, hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Ya, pintar sekali. Gibran, silahkan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 8 yaitu daerah tempat tinggal. Subtemanya lingkungan tempat tinggalku. Nah, ada yang tahu apa itu lingkungan tempat tinggal? Gimana lingkungan di mana tempat kita tinggal? Ya, lingkungan tempat tinggal adalah lingkungan di mana kita tinggal. Dalam lingkungan tempat tinggal kita ada yang disebut dengan mata pencaharian. Ada yang tahu apa itu mata pencaharian? Kerjaan. Ya, mata pencaharian itu adalah pekerjaan. Atau mata pencaharian itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya pekerjaan. Ada yang tahu contoh mata pencaharian atau contoh pekerjaan? Juan, apa contohnya? Dokter ya. Gibran? Polisi. Ya. Itu tadi contohnya ya. Nah, di sini contoh dari mata pencaharian itu ada 3. Ada yang di daerah pantai, apalagi dataran tinggi, ya, dataran dan dataran rendah. ya. Di sini ibu mempunyai gambar tentang contoh-contoh dari dataran tinggi, dataran rendah maupun daerah pantai. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Petani. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar petani. Nah, biasanya petani itu lingkungannya di daerah dataran Rendah. ya, bisa. Dataran tinggi juga bisa. Nah, kalau yang ini ada yang tahu apa? Nelayan. Nelayan itu kerjanya di mana? Di daerah mana? Pantai. Betul sekali. Ada contohnya, selain nelayan, pekerjaan apa lagi yang biasa orang kerja di daerah pantai atau di laut? Petani garam. Ya, petani garam. Nah, kemudian kalau yang ini, ada yang tahu ini gambar apa? Petani. Ini biasanya di dataran tinggi. Ini juga. Nah, ini adalah perkebunan. Perkebunan apa ya? Teh. Ya, sekali perkebunan teh. Kalau ini, Kelapa sawit. betul sekali. Pintar. Semua ya. Nah, selain contoh pekerjaan ini, ibu juga mempunyai contoh tentang pekerjaan jasa. Tapi sebelumnya, ibu mau tahu dulu apa itu pekerjaan jasa. Ada yang tahu apa itu pekerjaan jasa? Tugas dari pekerja jasa. Ayo. Melayani orang. Ya, betul sekali, pintar. Juan, contoh dari pekerja jasa apa? Untuk melayani orang, contohnya apa tadi? Contohnya ya, pegawai bank. Nih, ibu punya gambar contoh pegawai bank. Ini. Nah, tugasnya seorang pegawai bank itu adalah melayani Orang. lain atau konsumen. Kalau ini ada yang tahu? Pemadam. Betul sekali. Apa tugas dari pemadam? Melayani orang. Nah, jadi kalau ada rumah yang kebakaran, siapa yang dipanggil? Pemadam. Pintar. Nah, tadi ini sudah ya tentang perkebunan teh. Ya. Nah,
Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu mata pencaharian, baik itu di dataran pantai, rendah, ataupun tinggi. Nah, apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya tentang mata pencaharian? Tidak. Tidak. Apakah sudah mengerti? Sudah. Bagus. Nah, baiklah. Kalau jika kalian sudah mengerti, kita akan melangkah kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang bacaan asal mula Bukit Catu. Semuanya buka halaman 26. Sudah lihat? Sudah. Ada yang mau baca? Ya, Gibran silahkan baca. Paragraf 1. Di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang subur. Di sana tinggal sepasang suami istri. Mereka bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, si suami berkata kepada istrinya, Ya. Nah, buka halaman selanjutnya. Nah, di sini apa tadi pekerjaan dari suami istri tersebut? petani. Ya, petani. Tinggalnya di Pulau Bali. Nah, di sini mengapa dikatakan sebagai asal mula Bukit Catu? Karena di sini pekerjaannya sebagai petani dan pada saat di sawahnya itu ada sebuah catu. Nah, itu catu adalah penampang nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Lama kelamaan tempurung kelapa itu semakin membesar seperti bukit sehingga dinamakan sebagai Bukit Catu. Sudah mengerti tentang ceritanya? Sudah. Ibu bertanya kembali, siapa tokohnya dalam cerita ini? Siapa tokoh dalam ceritanya? Ayo, siapa? Ada yang tahu siapa tokoh dalam cerita asal mula Bukit Catu? Suami dan Istri. ya. Apa pekerjaan dari suami tersebut? Petani. Petani. Sudah mengerti ya tentang ceritanya? Nah, apakah sudah mengerti? Sudah. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau begitu, kita akan melangkah kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang keragaman karakteristik individu. Ada yang tahu apa itu keragaman? Bermacam-macam. Bermacam-macam atau berjenis? Jenis. Ya. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan tentang apa itu keragaman karakteristik individu, Ibu punya video tentang itu, keragaman karakteristik individu. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Video ini tentang karakteristik individu. Perhatikan, Juan. Perhatikan. Ini tentang karakteristik individu. Ini yang pertama. Tentang Usia. usia. Selesai ya. Nah, dari video yang tadi ada apa yang bisa kalian lihat atau yang bisa kalian simpulkan tentang video tadi? Apa yang bisa kalian pelajari dari video tadi? Ayo, tentang apa? Mengetahui
karakteristik individu. Ya. Contohnya seperti Umur. ya. Apalagi? Jenis rambut. Nah, di sini kita akan mempelajari karakteristik individu bagian perbedaan fisik. Contohnya perbedaan fisik. Apa? Jenis Rambut. ya. Apalagi? Jenis kelamin. Ya. Berat badan. Ya, pintar sekali. Apalagi? Tinggi badan. Ya, itu semua adalah contoh dari perbedaan fisik. Nah, di sini pada halaman 30 Ibu akan berikan tugas tentang anggota keluarga. Bagian ayah, ibu, kakak, kamu, dan juga adik. Nah, kalian isi ya. Silahkan isi. Lanjutkan, ini tadi sudah diisi. Warna kulitnya coklat. Kemudian jenis rambutnya. Bagaimana jenis rambutnya? Nah, tinggi badannya. Tahu tinggi badannya? Ya, sudah ya. Ya, berhubung waktunya sudah mau habis, maka kita akan mengakhiri pembelajaran. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas dulu untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugasnya kalian catat. PR-nya kalian catat ya. Tugasnya yaitu tanyakan kepada orang tua kalian tentang cerita rakyat yang ada di sekitar tempat tinggal. Sudah? Sudah. Ya. Dikerjakan ya. Besok dikumpul. Mengerti? Nah, setelah itu kemudian apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang apa tadi pembelajaran kita? Mulai dari apa? Mengetahui Tentang apa? Mata pencaharian. Contohnya seperti apa? nelayan, Ya, apalagi? petani garam, Ya. Juan, apa contohnya? Apa tadi contohnya pekerja jasa? Yang melayani orang lain apa? Contohnya tadi dok? Ya. Kemudian apa lagi? Baca, mengetahui bacaan tentang judulnya apa tadi? asal mula bukit satu. Ya. Dan yang terakhir, apa yang kita pelajari yang terakhir tadi? Tentang karakteristik individu. ya. Kita tepuk tangan dulu semua. Nah, sebelum kita pulang, baiklah kita akan berdoa dulu. Tadi Gibran sudah memimpin doa untuk mengawali pembelajaran. Sekarang Juan untuk kita membaca doa untuk kita pulang. Ayo, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Nah, PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Dan ingat, pulang jika jalan kaki lewat jalanan bagian pinggir, jangan lewat tengah ya. Hati-hati. Baiklah, silahkan pulang anak-anak.